Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tegar Diki Febrianda dengan NIM 2306030101 akan membacakan enzim dan metabolisme. Pendahuluan, menurut laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) atau Organisasi Kesehatan Dunia menunjukkan bahwa situasi kesehatan masyarakat Indonesia adalah yang terendah di ASEAN, yaitu peringkat 142 dari 170 negara. Di Amerika Latin, negara maju, Asia, negara berkembang, dan Afrika. Proporsi anak usia 0 hingga 4 tahun yang mengalami kekurangan gizi pada tahun 2005 adalah 5% di Amerika Latin dan negara berkembang, 15-30% di Afrika dan negara berkembang, dan Asia hampir sama dengan Afrika. Di Indonesia, menurut Visenes, tahun 1980 sampai 2005, prevalensi anak gizi buruk menurun pada tahun 1989 sampai tahun 2000 dan sedikit meningkat pada tahun 2001 sampai 2005. Proporsi anak gizi buruk dan gizi buruk secara umum meningkat dari 24,7% pada tahun 2000 menjadi 27,5% pada tahun 2003 dan meningkat lagi menjadi 28% pada tahun 2005. Berdasarkan kelompok umur, proporsi gizi buruk tertinggi terjadi pada kelompok umur 37 sampai 49 bulan, yang merupakan kelompok umur dengan kejadian gizi buruk yang tertinggi, yaitu sebesar 48%. Menurut laporan Kementerian Kesehatan. Isi dan pembahasan. 1. Protein dalam makanan. Protein dalam pangan nabati dilindungi oleh dinding sel yang tersusun dari selulosa dan tidak dapat dicerna oleh cairan pencernaan, sehingga daya cerna sumber protein nabati umumnya lebih rendah dibandingkan protein nabati, dan protein hewani pada umumnya kualitasnya lebih tinggi dibandingkan protein nabati. Namun, campuran bahan makanan dari beberapa sumber protein nabati secara keseluruhan dapat menghasilkan komposisi asam amino yang cukup berkualitas. Bahan pangan dari sumber protein hewani umumnya lebih berharga dibandingkan sumber protein nabati. 2. Pencernaan protein makanan. Protein makanan belum ada di mulut. Jalani proses pencernaan hanya di lambung. Enzim pepsin dan HC1 bekerja sama memecah protein makanan menjadi metabolit antara tingkat peptida, yaitu pepton, alomolose, dan proteosa. Di duodenum, protein makan yang sudah dicerna sebagian dicerna lebih lanjut dan oleh enzim yang berasal dari kombinasi jus pankreas dan usus kecil. Pankreas menghasilkan enzim proteolitik tripsin dan bahan kimia tripsin, sedangkan sekresi dari dinding usus pada awalnya dianggap hanya terdiri dari satu enzim yang disebut ereproksin. Tetapi kemudian diketahui bahwa ereproksin adalah campuran dari beberapa oligopeptidase, yaitu enzim tersebut yang memecah oligopeptisade, menurunkan regulasi ikatan oligopeptida menggunakan erepisen. Oligopeptida selanjutnya dipecah menjadi asam amino. Empedu tidak mengandung enzim yang memecah protein. 3. Penyerapan dan transportasi di usus kecil. Protein makanan dicerna sepenuhnya, diubah menjadi asam amino, kemudian diserap melalui sel epitel dinding usus. Semua asam amino larut dalam air sehingga dapat berdifusi secara pasif melalui sumsum tulang belakang. Ternyata betapa cepat dan mudahnya asam amino menembus membran sel. Hasilnya melebihi pengenceran pasif dan tidak sama untuk berbagi asam amino dan yang lebih mudah dan cepat. Namun ada pula yang diserap lebih lambat. Faktanya asam amino ini dapat diserap melawan gradien konsentrasi. Hal ini tidak mungkin dicapai melalui difus pasif. Lob usus, kantong usus, studi in vivo, metode lob usus, teknik keseimbangan, dan studi ini menunjukkan bahwa penyerapan asam amino telah dipelajari secara luas secara in vivo dan in vitro. Kesimpulan, protein memiliki banyak fungsi dalam tubuh baik untuk dewasa dan anak-anak. Fungsi protein adalah sebagai bahan penyusun. Protein juga berperan dalam mekanisme pertahanan tubuh. Protein mengatur proses metabolisme dalam bentuk enzim dan hormon. Protein merupakan salah satu sumber energi utama. Protein juga berperan dan menyimpan dan mentransmisikan sifat genetik berupa gen dalam bentuk kromosom. Sekian tugas biokimia dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.